Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Ahmadi M Channel. Pada video kali ini yang juga berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut juga dengan Idul Kurban, maka saya akan membahas tentang kurban. Tapi bukan tentang hewan kurbannya atau tentang nyate-nyate ya, atau bikin sop kambing ya. Tapi saya akan membahas tentang apakah kurban itu dan apa bedanya dengan korban. Let's check it out. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada dua kata yang terdengar hampir mirip dan bahkan bisa dianggap juga memiliki arti yang sama ya, yaitu kurban dengan korban. Padahal sejatinya dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kurban dan korban secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba yang artinya dekat. Kurban sendiri di dalam bahasa Indonesia memiliki arti ataupun makna, yaitu melakukan sebuah persembahan atau persembahan kepada Tuhan dalam rangka mendekatkan diri. Jadi kurban ini konteksnya adalah beribadah. Sedangkan korban adalah objek yang dikorbankan atau objek yang digunakan untuk kurban. Contoh sederhana seperti ini. Di hari raya Idul Adha, Pak Agus ikut berkurban. Beliau memberikan 2 ekor kambing sebagai korbannya. Jadi bisa diartikan seperti ini. Di hari raya Idul Adha, Pak Agus ikut melaksanakan ibadah kurban atau menyembelih hewan yang dikurbankan. Hewannya ini yang menjadi korban adalah 2 ekor kambing. Jadi Pak Agus melakukan ritual ibadah melalui 2 ekor kambing. Atau contoh lainnya begini. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Tuhan melaksanakan kurban dengan menyembelih putranya. Nah, dalam kalimat ini Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan ibadah kurban. Berarti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan melaksanakan suatu ritual persembahan yang diperuntukkan kepada Tuhan sendiri. Dalam suatu ibadah maupun persembahan, pasti ada yang dijadikan persembahannya dong. Persembahannya apa? Yaitu putranya sendiri. Putranya Nabi Ibrahim disebut sebagai korban. Jadi, kurban itu adalah suatu pekerjaan maupun tindakan, sedangkan korban adalah objek yang dilakukan ataupun objek yang diberikan untuk persembahan tersebut. Jadi sudah ada bayangan ya apa bedanya kurban dengan korban. Jadi ketika kita bicara tentang kurban, ini konotasinya atau konteksnya adalah dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya ketika saya bilang di awal, kurban ini berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Kurban berarti mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu secara konteksnya. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan, kata korban yang awalnya adalah objek yang dipersembahkan dalam rangka ibadah kurban mengalami perluasan makna dan konotasinya menjadi sesuatu yang kurang baik. Contoh seperti frase korban bencana alam, korban pemerasan, korban kekerasan, maupun korban kecelakaan. Gampangnya gini, saya kasih contoh. Kambing itu menjadi korban
dari serigala yang lapar. Kalau dijabarkan adalah kambing itu dimakan oleh serigala. Berarti si kambing ini menjadi korban dari si serigala. Berarti kambing ini menerima perlakuan tidak baik dari serigala. Makanya disebut korban. Kambing ini adalah korban dari perbuatan sang serigala. Namun korban kambing di sini tidak sama konteksnya dengan kurban. Karena meskipun si kambing menjadi korban, tapi bukan dalam rangka persembahan kepada Tuhan, melainkan ya sudah takdirnya ya si kambing itu dimakan serigala. Dan secara rantai makanan pun kambing juga termasuk makanannya serigala. Contoh yang kedua, bapak itu rela mengorbankan jiwanya agar anaknya selamat dari kecelakaan. Kalau dijabarkan berarti sang bapak memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, atau rela kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya demi menyelamatkan anaknya. Misalnya sang anak ada di tengah jalan yang sepi. Tiba-tiba ada kendaraan melaju dengan sangat kencang. Nah, sang bapak ini kan pasti naluri untuk melindunginya muncul ya. Jadilah dia masuk ke tengah jalan itu, mendorong anaknya hingga keluar dari jalanan, hingga kemudian yang tadinya seharusnya anaknya yang tertabrak kendaraan, jadi bapaknya yang tertabrak kendaraan. Jadi sang bapak menyerahkan hidupnya, mengorbankan hidupnya demi keselamatan sang anak. Dan meskipun di dalam konteks ini sang bapak mempersembahkan hidupnya secara sengaja dengan sadar untuk keselamatan sang anak, tapi tidak termasuk konteks seperti kurban yang saya sebutkan di atas. Karena sang bapak ini berkorban bukan dalam rangka melakukan persembahan kepada Tuhan, melainkan dalam rangka menyelamatkan hidup sang anak. Yang ketiga, para alay bucin adalah korban perasaan. Wow. Jadi maksudnya gini, kalau di contoh awal kita membicarakan kambing, seekor hewan, sebagai korban, dan di contoh kedua bapak-bapak, seorang manusia, sebagai korban. Namun di contoh yang ketiga ini kita menjadikan sebuah perasaan atau emosi bentuk yang abstrak atau tidak terlihat sebagai korban. Jadi yang dimaksud korban ini tidak melulu benda yang terlihat ya, tidak melulu benda yang secara materi itu nyata, tapi juga benda imaterial pun bisa menjadi korban. Misalnya karena si alay bucin ini terlalu sensi atau gampang mewek, terus dia nembak cewek sama ceweknya ditolak, berarti kan pasti dia akan sedih dong si alay bucin ini. Dia akan sedih, akan merana, akan hopeless, desperate, dan lain-lainnya. Nah, perasaan kecewa, sakit hati, sedih merupakan hasil dari perbuatan si cewek tersebut. Karena cewek itu nolak si alay bucin ini, berarti kan perasaan si alay bucin ini tersakiti dong, kecewa dong. Berarti yang jadi korban adalah perasaannya. Nah, sekian saja teman-teman perbedaan antara kurban dengan korban. Jadi sudah bisa dengan mudah ya kita melihat membedakannya. Kalau kurban konotasinya adalah ibadah maupun ritual persembahan kepada Tuhan, sedangkan korban adalah sesuatu atau objek yang menerima peristiwa tidak baik sehingga sesuatu atau objek itu kehilangan nyawanya atau kehilangan sesuatu yang berharga pada dirinya. Sekian saja video kali ini. Jangan lupa klik tombol love. Dan bagi yang mau berdiskusi, bertanya, atau sekadar ngobrol santai,
tulis di kolom komen di bawah. Dan nantikan video-video berikutnya di channel ini, Ahmad IM Channel, membahas yang kalian gak mau bahas.